Warga dengan disabilitas hingga kini masih banyak alami kesulitan mendapat pekerjaan. Padahal hak warga difabel ini pun diatur dalam undang-undang. Sempat rasakan hambatan dan dapatkan banyak penolakan tidak membuat seorang penyandang tunanetra menyerah. Kesulitan justru nyalakan semangatnya untuk membuka jalan bagi sesamanya. Ia membuka ruang bekerja dan berkarya. Berikut cerita fakta meraci kopi dalam gulita. Aku Restiawati, biasa dipanggil Resti, sekarang usia 39 tahun. Asalnya dari Tasikmalaya, Jawa Barat, menjalankan usaha kedai kopi, aku sebagai baristanya. Tunanetra itu dari usia 8 tahun, itu pas kelas 2 SD, akibat keracunan obat. Aku alergi dengan salah satu jenis antibiotik, tapi sebelumnya tuh dokter tidak melakukan pengetesan terlebih dahulu apakah alergi atau tidak. Jadi akhirnya terjadi namanya Stevens Johnson syndrome. Jadi aku alergi dengan jenis obat tertentu gitu. Dulu aku kerja sebagai telesales kurang lebih 5 tahun. Pandemi banyak pengurangan ya di perusahaan-perusahaan, akhirnya suamiku juga terkena PHK. Cukup sulit sih untuk mendapatkan pekerjaan, walaupun sebetulnya kan mereka ada ketentuannya ya, minimal 1-2% gitu ya untuk memberikan kesempatan pada disabilitas yang tentu saja berkompeten untuk bekerja. Nah, maka dari itu akhirnya ya kita, salah satunya aku gitu ya, mungkin berpikir untuk ya udah deh kalau susah cari kerja, kita coba ciptakan lapangan kerja sendiri deh gitu. Di akhir tahun 2020 ada pelatihan meraci kopi untuk tunanetra. Kita belajar nih bagaimana caranya untuk mengetahui jenis-jenis kopinya tanpa penglihatan gitu. Jadi kita membedakannya dari aroma. Untuk mengetahui takaran-takarannya, untungnya sih saat ini teknologi sudah cukup mendukung ya. Jadi ada timbangan bicara yang bisa aku gunakan untuk menentukan nih gramasi dari kopinya gitu. Segala sesuatunya hanya berdasarkan pendengaran dan perabaan gitu ya. Kena air panas sering ya kalau misalnya nggak fokus gitu. Misalnya kalau aku kan menuangkan air panas itu mendengarkan nih suara airnya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya pas berisik nih kadang kan nggak kedengeran tuh. Terus akhirnya kepenuhan, kena tangan, lumayan sih, lumayan banyak tantangannya lah. Terima orderan itu melalui WhatsApp aja atau bisa juga sih DM di Instagram. Alhamdulillahnya sekarang teknologi sudah cukup mendukung untuk aktivitas dan aksesibilitas tunanetra dalam berkomunikasi ya. Jadi untuk handphone, untuk laptop ini sudah ada screen reader yang bisa kita gunakan. Teks yang ada di layar itu bisa dikonversi ke suara, jadi membacanya dengan cara mendengarkan. Jadi teks yang ada di situ bisa terdengar kecuali gambar. Pastinya bakal merasakan pengalaman baru minum kopi yang diracik oleh seorang barista tunanetra dengan segala perjuangannya untuk menghasilkan secangkir kopi yang rasa dan penampilannya presisi, dan dengan menikmati kopi netra nanti bisa merasakan dan bisa membawa cerita, karena sesuai dengan tagline kita, kopi netra, rasa yang membawa cerita.